Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Kali ini kita akan mereview produk dari Dongcheng lagi. Ini adalah mesin circular saw cordless ya, tipenya DMY 02185. Nah, kalau kita lihat angka di belakangnya 185, berarti ini menggunakan blade yang 7 inci ya teman-teman ya. Dan motornya sudah menggunakan motor brushless, jadi sudah kekinian. Semakin lengkap aja nih ya produk Dongcheng yang kita review di channel ini. Kemarin ada bor, lalu mesin impact driver, ada juga mesin gerinda yang terakhir ya. Dan sekarang mesin circular saw cordless. Banyak lagi ya produk Dongcheng yang belum saya review. Nanti kita akan coba review satu persatu ya teman-teman ya, biar makin jelas nih ya. Oke, tidak usah berlama-lama lagi karena saya sudah tidak sabar menggunakannya nih ya. Bagaimana performanya? Langsung saja kita unboxing, kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Untuk kemasan produknya, ini dus yang terlihat lumayan premium ya. Di sini ada mereknya, ada tipenya, ada gambar dari produknya, dan ada jualan utama dari Dongcheng, BL motor ya, brushless motor. Langsung saja kita buka. Nah, di sini ada buku petunjuk penggunaan. Kita lihat dulu ya. Buku petunjuk penggunaannya ini biasanya masih berbahasa Inggris. Ya, masih berbahasa Inggris ya teman-teman ya. Jadi kalau mau dibaca silakan di Google Translate aja. Ada tuh nanti fitur untuk memfotonya langsung diterjemahkan nanti. Gampang pokoknya sekarang ya. Lalu ada kartu garansi dari Dongcheng. Nah, ini ada 2 lembar ya. Yang satunya harus kalian kirim kalau nanti kalian beli agar bisa klaim garansi dan untuk mendaftarkan garansinya. Di sini ada 17 service center ya. Ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Klaten, lalu Purwokerto, Surabaya, Jember, Denpasar, Medan, Jambi, Palembang, Tanjung Karang, Manado, Ujung Pandang, dan Jayapura. Sampai Papua sana ada service centernya. Kita singkirin dulu. Nah, dapat docking charger. Ini tipe docking chargernya adalah FFCL2002, jadi sama seperti bor yang kemarin kita udah ulas ya, yang DCJZ0313, sama teman-teman. Wih, mantap nih. Dapat TCT saw blade yang 24T 7 inci ya. Nih ya, teman-teman ya. Yang 24. Lalu di sini ada parallel guide. Oh, dapat 2 baterai, mantap ya. Dapat 2 baterai teman-teman. Baterainya 20 volt 4Ah. Dan terakhir unitnya. Ini ada apa nih? Ada apa nih? Nah, ini apa nih ya? Oh, ini untuk ini nih. Untuk dipasangkan di bagian sini. Jadi kalau nanti kalian memotong, dia tidak nyangkut di media yang kalian potong karena ada rodanya ya. Ini dia ya teman-teman ya. Udah kosong ya, sudah tidak ada apa-apa lagi pada paket pembelian. Untuk build quality, yang pertama untuk blade-nya ini, nanti kita akan langsung uji saja, kita pakai ya teman-teman ya, agar tahu bagaimana kualitasnya, apakah tajam atau tidak. Lalu untuk baterai dan chargeran, ini kan sama ya seperti bornya yang kemarin yang kita udah ulas ya, DCJZ0313, lalu gerinda juga sama ya. Ini tipenya sama, lalu untuk baterainya juga tipenya sama. FFBL2040 yang 4Ah 20 volt. Jadi karena sama tidak usah kita urus panjang lebar lagi, karena material bahannya jelas sama, bagusnya sama ya, untuk tingkat finishing juga sama-sama rapih. Ya, khas brand global nggak mungkin ecek-ecek lah ya untuk build quality ya teman-teman ya. Lalu untuk parallel guide, nah ini nih. Ini besi yang di finishing dengan cat berwarna hitam ya. Nih. Rapi sekali untuk catnya. Dan tebal ya. Nih. Tebal nih. Kokoh. Jadi nggak akan mudah melewat-lewat ya. Atau tidak akan mudah bengkok. Menu utama kita unit mesinnya ya. Kita singkirin dulu agar lebih fokus ya. Nah, seperti ini bentuknya ya. Seperti ini bentuknya. Warna biru, hitam, dan abu-abu. Cakep ya bentuknya ya teman-teman ya. Cakep, asli cakep. Untuk material bahan, pada bagian blade cover dan blade guard-nya ini adalah coran aluminium ya. Ini coran aluminium yang di finishing dengan cat berwarna abu-abu. Untuk knob ini warna hitam adalah plastik ya. Nah, ini juga coran aluminium ya, bukan besi ya teman-teman ya. Untuk plat base-nya juga, nah ini juga aluminium teman-teman. Jadi tidak rentan bengkok ya, tidak rentan bengkok. Tapi kalau jatuhnya terlalu keras memang patah. Tapi jangan khawatir, karena tulangannya juga nih, tebal-tebal ya, tulangannya tebal-tebal. Jadi udah mantep lah. Dijamin kokoh ini ya teman-teman ya. Kita turunin dulu. Nah nih, lihat nih tulangannya ya. Tebal sekali. Lalu untuk mekanisme naik turun mata pisau, ini juga tebal ya untuk besinya ya teman-teman ya. Tebal, jadi tidak rentan bengkok. Lalu untuk bodi, semuanya adalah plastik. Ada embosan Dongcheng di sini, cakep ya. Warna hitam di sini adalah material plastik. Nih.
Sorry, ini karet ya, sorry, ini karet. Ini karet, dan untuk grip karetnya juga lumayan lembut di tangan ya. Grippy, jadi tidak licin pada saat tangan kita berkeringat. Ini juga ada karetnya di sini. Ini juga ada karetnya. Mantap lah. Untuk tingkat finishing jelas ya, rapi. Tidak ada yang melebar-lebar, tidak ada yang renggang-renggang. Jadi untuk build quality, ya ini udah top sekali ya. Mantap. Untuk fitur yang pertama, ada handle tambahan di sini. Jadi kita memotong itu lebih stabil ya teman-teman ya. Lalu di sini, sering jatuh. Lalu di sini ada slot. Nah ini digunakan untuk memasang tali ya. Kalau kalian mau naik-naik ke tempat yang tinggi untuk memotong, agar tidak berbahaya, kalian bisa masukkan tali agar bisa menggantungkan mesin circular saw ini ke badan kalian. Lalu berikutnya, pada triggernya di sini dilengkapi dengan trigger lock, jadi lebih safety ya teman-teman ya. Tidak akan menyala atau tidak akan bisa ditekan kalau kalian tidak tekan trigger locknya. Di sini disediakan slot untuk tempat kunci, untuk ganti blade ya. Lalu di sini ada spindle lock. Ini spindle locknya untuk mengganti blade juga. Lalu di sini ada LED light. Bisa memotong miring sampai dengan 45 derajat. Tinggal diatur saja melalui knob yang ada di sini. Di sini ada slot untuk parallel guide, untuk memasangkan parallel guide-nya ini ya. Nah, ini tinggal dimasukkan saja. Kalau sudah sesuai, tinggal dikunci. Mekanisme naik turun mata pisau sudah quick release ya, jadi lebih enak. Nih, sudah quick release, tinggal diturunkan saja. Dan di sini juga diberikan material bahan plastik ya, jadi tidak sakit di tangan. Lalu berikutnya, fitur safety. Ada blade covernya di sini, dan diberikan juga roda di sini, agar memotong tidak nyangkut-nyangkut ya. Dan kita juga bisa pasangkan pipa, agar bisa memasangkan vacuum cleaner pada mesin circular saw ini. Pada baterai jelas ada indikator baterainya. Jadi pada saat bekerja tidak takut ya, baterainya masih ada atau tidak, karena ada indikator baterai. Oke ya, untuk fitur juga bisa dikatakan ini lengkap sekali ya. Kita akan lihat lagi untuk fitur safety ya. Apakah sudah slow start dan juga sudah ada auto stop? Kita lihat di sini. Oh ya, sudah ada slow startnya, jadi tidak langsung kencang ya putarannya, lebih safety. Dan sudah ada fitur auto stop, jadi mantap sekali. Fitur safety-nya ini juga udah lengkap ya teman-teman ya. Untuk spesifikasi yang pertama kita akan lihat output yang dihasilkan oleh chargeran. Ini kalau sama seperti bor dan juga gerinda kemarin, harusnya di angka 45 watt ya. Sudah mengecas, warna merah. Kita lihat di sini berapa outputnya. Ya, benar ya teman-teman ya. Nanti maksimalnya itu di angka 45 watt. Jadi sama seperti chargeran gerinda dan juga bor yang kemarin udah kita ulas yang menggunakan baterai 20 volt ya. Kita tunggu baterainya sampai full. Dan untuk blade-nya, maksimal yang bisa ditampung adalah blade dengan ukuran 7 inci. Ya, 7 inci atau ukuran 185. Dan untuk arbornya, ini arbornya adalah 20 mm atau 2 cm. Nih, jadi kita bisa memasukkan blade dengan arbor 2 cm ya. Nih ya teman-teman ya. Oke, untuk baterainya sudah terisi full ya teman-teman ya. Lampu indikator sudah berwarna hijau dan untuk arusnya juga sudah di-cut. Mengisi baterainya sama seperti yang lain, membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam 40 menit. Oke, sekarang kita akan ukur RPM ya. Dan tadi ada suatu nilai plus yang saya temukan ya teman-teman ya, pada saat saya memasang blade. Ternyata untuk spindle lock-nya ini enak sekali ya. Spindle lock-nya itu empuk sekali. Nih, ini empuk sekali. Jadi nggak sakit. Pada saat kita tahan, nggak sakit ya tangan kita ya teman-teman ya. Ini empuk sekali. Ini nilai plus yang saya temukan. Karena biasanya itu untuk circular saw ya. Untuk spindle lock-nya rata-rata agak-agak keras. Nah, ini empuk. Oke, kita pasang baterai yang baru kita cas. Kita akan ukur RPM dan juga tingkat kebisingan ya sekalian ya. Ya, bisa didengar sendiri ya. Untuk suaranya memang benar-benar halus. Inilah salah satu keunggulan motor brushless dibandingkan dengan motor yang masih menggunakan karbon brush atau karbon arang. Suaranya cenderung lebih halus. Dan untuk tingkat kebisingannya bisa dilihat sendiri ya, hanya 97,2 desibel. Ini untuk sebuah mesin potong tergolong adem. Lalu untuk RPM-nya di angka 4.994 RPM. Hanya beda 6 RPM ya dari spek tertulis. Spek tertulis di sini di angka 5.000 RPM.
Jadi udah sesuai menurut saya ya teman-teman ya. Hanya beda 6 RPM saja. Dan untuk bobotnya include dengan baterai 4Ah serta pisau di angka 4,06 kg. Sebelum kita gunakan, sekarang kita akan ukur tingkat kepresisian antara blade bagian depan dan blade bagian belakang. Apakah jaraknya sama atau tidak? Karena kalau nggak sama, potongan bisa melenceng ya. Udah mentok ya, udah mentok. Di angka 10 cm. Pas di angka 10 cm. Selanjutnya blade bagian belakang. Udah pas ya, mentok. Wih, mantap ya. Sama ya teman-teman ya. Blade bagian belakang dan blade bagian depan sama, 10 cm juga. Jadi untuk blade-nya ini presisi ya. Selanjutnya kita akan lihat untuk blade-nya siku 90 derajat atau tidak. Wih, mantap ya. Tidak ada gap ya teman-teman ya. Nih ya. Tidak ada gap. Nih ya, tidak ada gap ya. Jadi blade-nya benar-benar presisi, tidak ada gap nih. Mantap. Untuk uji performa yang pertama di sini kita akan memotong balok kayu mahoni dengan ketebalan di sini adalah 6 cm ya. 6 cm untuk ketebalannya. Kita akan potong menggunakan blade bawaan yang telah kita dapatkan pada paket pembelian. Bisa dilihat sendiri ya di sini ya, untuk pembuangan debunya itu sangat-sangat efektif. Ya. Balok dengan ketebalan 6 cm terpotong dengan sempurna ya teman-teman ya. Nih hasilnya. Dan pisau yang kita dapatkan pada paket pembelian juga bisa dikatakan tajam. Nih ya, tidak ada bekas terbakar. Berarti tidak ada gesekan yang berlebih ya. Langsung copot. Nah, untuk parallel guide-nya juga berfungsi dengan baik ya teman-teman ya. Nah, ini di sini kita ambil meteran. Ini tadi saya memotong di angka 0,5 ya. Dan ini sama semua teman-teman. Sama semua ini. Jadi untuk parallel guide-nya juga akurat. Nah, sekarang kita akan lihat ya, apakah hasil potongannya siku atau tidak ya. Itu yang membuktikan bahwasannya blade-nya itu presisi. Wih, mantap ya. Nih ya. Tidak ada gap ya. Keren ya. Potongannya memang benar-benar siku. Jadi blade-nya presisi ya. Sekarang kita akan memotong crosscut. Medianya adalah kayu mahoni dengan ketebalan 6 cm. Seharusnya dengan spek yang ada, ini bisa memotong dengan ketebalan 6 cm ya. Ringan sekali ya teman-teman ya, ringan sekali. Nih hasilnya, tidak ada kendala. Selanjutnya kita akan memotong miring 45 derajat ya. Udah saya set di 45 derajat. Untuk media yang akan kita potong adalah PVC board dengan ketebalan 1,8 cm atau 18 mili. Ringan sekali ya, kita coba sekali lagi.
Sekarang kita lihat hasil ya. Nah, untuk hasilnya ya, hasil potongan kita tadi, nih bisa dilihat ya, tidak ada gap atas bawah, tidak ada gapnya, pas di angka 45 derajat. Nah, ini kalau kita satuin dengan media yang tadi kita potong, dia akan membentuk sudut 90 derajat. Nih. Mantap ya. Untuk blade-nya presisi. Sekarang kita akan ukur suhunya setelah kita gunakan tadi ya. Kita lihat berapa titik tertingginya. Ya. Titik tertinggi di angka 36 tadi ya teman-teman ya. 36 derajat Celcius. Dan untuk baterai yang terpakai itu setelah kita gunakan untuk beberapa kegiatan tadi, hanya 1 bar ya. Terpakai hanya 1 bar. Oke, itu tadi ya, sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas mesin circular saw cordless dari Dongcheng, kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya menggunakan circular saw ini. Ini murni opini pribadi ya. Kalau kalian punya pandangan atau pendapat yang berbeda, tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, untuk harga dari circular saw ini dengan 2 buah baterai 4Ah-nya hanya 2.050.000 saja ya teman-teman ya. 2.050.000. Ya memang segitulah harganya. Untuk link pembelian ada pada kolom deskripsi, silahkan cek di bawah kalau kalian mau beli. Nah, untuk kesimpulannya setelah saya gunakan tadi, dari segi build quality, no complaint sama sekali. Ini build quality-nya bagus sekali ya teman-teman ya. Potongannya rapi, material bahannya bagus. Ya ini kalau disejajarkan dengan merek-merek terkenal, ini sudah setara menurut saya ya teman-teman ya. Memang bagus untuk build quality, tidak usah kita ragukan lagi. Lalu untuk fitur, semuanya bekerja dengan baik dan ini sudah termasuk lengkap ya untuk fitur-fiturnya. Dan untuk spesifikasinya juga sudah sesuai dengan spek tertulis, no complaint juga untuk spesifikasi. Terakhir, untuk performanya. Ya, seperti yang kalian saksikan tadi ya teman-teman ya. Untuk performa dari circular saw ini memang tidak mengecewakan sama sekali. Tenaganya mantap ya. Tadi kita memotong membelah kayu mahoni yang lumayan tebal. Tidak ada kendala sama sekali, tidak ada macet-macet. Dan untuk kualitas dari pisaunya juga jempolan ya, tajam untuk pisaunya. Jadi kalau nanti kalian beli tidak perlu lagi beli pisau yang lain ya. Dengan pisau yang ada saja ini sudah mantap sekali menurut saya. Tapi kalau memang mau hasil potongan lebih halus, ya tipnya ditambah ya. Kalau ini kan menggunakan 24T, paling tidak 40T lah, baru potongannya itu udah lumayan halus. Lalu dari segi ergonomisnya juga ini pada saat saya gunakan tadi ya, pegangan tangan itu terasa mantap ya. Jadi potongan kita itu jadi lebih stabil. Dan kalau sudah stabil, hasilnya juga pasti akurat ya teman-teman ya. Jadi dengan harga yang ditawarkan, lalu dengan paket pembelian yang dapat 2 baterai ini, saya rasa ini sudah bisa dikatakan murah ya untuk sekelas brand global ya teman-teman ya. Apalagi ada garansinya. Garansinya 2 tahun dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan juga ada 17 service center di seluruh Indonesia. Mau minta apa lagi ya? Udah paket lengkap lah ini pokoknya ya. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Saya Putra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.